Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurniatus Nahari, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Palembang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ambil, yaitu Analisis Laporan Keuangan atau ALK. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang terdiri dari 2 SKS dan berada pada semester 5. Mata kuliah ini dapat ditempuh bila mahasiswa telah lulus mata kuliah manajemen keuangan. Diharapkan mata kuliah ini mahasiswa mampu menganalisis laporan keuangan dengan analisis berupa rasio keuangan, kinerja keuangan, kesehatan bank, informasi pasar dalam analisis keuangan, serta pasar modal. Pada bidang ini, saya menerapkan sistem pembelajaran DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Sekarang apa yang dimaksud dengan DIA? D yaitu Delivery, merupakan suatu proses tentang bagaimana saya menyampaikan materi pembelajaran sehingga dapat diterima baik oleh mahasiswa. Kemudian, materi yang akan saya sajikan mengacu pada CPL, yaitu capaian pembelajaran lulusan, kemudian diturunkan ke CPMK, yaitu capaian pembelajaran mata kuliah. Berikut ini adalah tampilan capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah. Adapun mata kuliah ini akan selesai jika sudah 16 kali pertemuan. 16 kali pertemuan ini ialah terdiri dari 14 kali pertemuan materi, 1 kali untuk ujian tengah semester atau UTS, dan 1 lagi untuk ujian akhir semester. Kemudian I yaitu interaction. Interaction dilakukan melalui diskusi langsung dan berbasis teks pada e-learning Universitas Muhammadiyah Palembang atau metode daring secara WhatsApp group, Zoom meeting, dan Google Classroom. E yaitu assessment. Assessment dapat dilakukan melalui tugas dan kuis melalui e-learning Universitas Muhammadiyah Palembang. Kemudian, model pembelajaran yang saya gunakan dalam pengajaran ialah problem based learning. Problem based learning ini yaitu model pembelajaran yang melibatkan keaktifan peserta didik untuk selalu berpikir kritis dan selalu terampil dalam menyelesaikan permasalahan dalam penyusunan laporan keuangan. Salah satu contoh pengajaran yang akan saya sampaikan adalah materi tentang pengenalan laporan keuangan. Dan materi ini sudah tercantum di dalam RPS atau rancangan pembelajaran semester. Berikut video pembelajaran yang akan saya lakukan secara luring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, apa kabar? Baik. Ya, untuk hari ini kita masuk ke pelajaran analisis laporan keuangan. Sebelum dimulai, itu absen dulu ya. Asgar, Restu Rahayu, Bu Aditya Pratama. Baiklah, untuk hari ini sebelum kita mulai pelajaran analisis laporan keuangan, kita minta salah satu dari kalian untuk membuka materi ini dengan berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, untuk materi analisis laporan keuangan ini ya, berarti sebelum kita melakukan analisis, kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan laporan keuangan. Untuk laporan keuangan ini berarti sudah kalian pelajari di semester sebelumnya, ya, mulai dari pengantar akuntansi 1, pengantar akuntansi 2, kemudian apa lagi? Ada akuntansi manajemen, ya, akuntansi biaya, kemudian ada akuntansi keuangan menengah, juga ada akuntansi keuangan negara, ya. Oke, sebelum masuk ke materi, kita flashback terlebih dahulu, ya.
tentang laporan keuangan. Oke, laporan keuangan ini kita sudah ketahui bahwa laporan keuangan adalah penting, ya. Nah, dalam kita menyusun laporan keuangan, apa yang perlu kita perhatikan? Atau misalkan siklusnya, ada yang tahu siklus akuntansi itu mulai dari apa? Berawal dari debit transaksi ke jurnal, ke dalam buku besar, ke neraca saldo, ke ayat jurnal penyesuaian, neraca lajur, dan laporan keuangan. Jadi tadi urutannya tentang siklus akuntansi. Bisa diulangi tadi mulainya dari adanya bukti transaksi. Oke. Bukti transaksi ini ada yang bisa kasih contoh apa itu? Bukti transaksi itu nota, memo, dan kwitansi. Oke, tadi sudah dijawab oleh temannya ya. Contoh dari bukti transaksi ini ada nota, ada memo, juga ada kwitansi. Yang namanya bukti transaksi ini harus ada pencatatannya ya. Jadi saat kalian melakukan penjualan, kalian harus kasih bukti transaksi ke pembeli. Begitu juga saat kalian menjadi pembeli. Kalau kalian beli, harusnya kita terima bukti transaksi. Entah namanya struk ya, entah namanya memo, entah namanya kwitansi ataupun ya. Oke, paham ya tentang bukti transaksi? Nah, setelah bukti transaksi tadi kita ke yang namanya jurnal. Nah, untuk jurnal ini dia dibagi menjadi berapa? Ada yang tahu? Baik, jurnal itu terbagi menjadi dua, ada jurnal umum dan jurnal khusus. Oke, tadi ya dikatakan ada dua. Yang pertama ada jurnal umum, kemudian ada jurnal khusus. Nah, ada jurnal umum sama jurnal khusus. Bedanya kalau jurnal umum semua transaksi bisa dicatat ke dalam jurnal umum, tapi tidak semua transaksi bisa masuk ke dalam jurnal khusus. Nah, sekarang untuk jurnal khusus ada yang masih ingat apa saja jurnal khusus itu? Saya Bu, ada 4 jurnal. 1 penjualan, pembelian, pengeluaran kas, penerimaan kas. Oke, jadi tadi dijawab oleh temannya ada 4 ya. Ada jurnal pembelian, ada jurnal penjualan. Ya, kalau ada beli pasti ada yang jual. Kalau beli berarti ada uang masuk ya. Jadi jurnal masuk kas ya. Kemudian kalau ada yang keluar jurnal pengeluaran kas ya. Kalau kas keluar. Nah, dari jurnal ini tadi kita lanjut ke apa namanya tadi? Buku besar. Buku besar. Nah, untuk buku besar ini dia dibagi lagi menjadi berapa? Menjadi 2. Yang tahu? Saya Bu, buku besar terbagi menjadi 2, umum sama khusus. Besar juga sama seperti jurnal ya, ada buku besar umum dan buku besar khusus. Oke, sekarang contohnya bisa kasih contoh yang namanya buku besar khusus itu contohnya apa? Silakan. Buku besar piutang dan buku besar utang. Oke ya, jadi ada 2 ya, buku besar hutang dan buku besar piutang. Kenapa hanya 2 itu yang masuk ke dalam buku besar? Karena kita ketahui bahwa saat kita menjadi penjual berarti ada orang yang akan melakukan pembelian kepada kita ya. Kemudian saat transaksinya itu tidak hanya kita terima secara tunai, ada non tunainya juga atau kredit, maka kita harus mencatat orang itu sebagai piutang ya, orang yang memiliki hutang kepada kita. Dan orang yang berhutang itu bisa jadi atas nama pribadi ya, bisa jadi juga atas nama perusahaan, misalkan ada potongan ya, sehingga harus kita catatkan ya. Kemudian selain dari pihak luar, yang namanya hutang atau piutang itu bisa juga terjadi di dalam usaha kita sendiri ya. Contohnya hutang karyawan ya, jadi karyawan memiliki hutang kepada perusahaan ya. Atau misalkan manajer meminjam hutang kepada perusahaan, sehingga harus dicatat. Makanya itu masuk ke dalam buku besar khusus ya. Kemudian setelah buku besar kita ke neraca
Neraca saldo. Nah, neraca saldo ini berisi kumpulan dari akun-akun yang sudah dilakukan di besar. Tetapi neraca saldo ini bukan berarti laporan akhirnya ya di dalam laporan keuangan. Neraca saldo biasanya setelah transaksi ini dicatat ke dalam neraca saldo, ada transaksi-transaksi yang belum dicatat. Itu kita masukkan ke dalam ayat jurnal. Setelah ayat jurnal penyesuaian, apa lagi kita neraca saldo lanjut neraca lanjut ya. Oke, neraca lanjut. Setelah neraca lanjut, baru yang terakhir adalah laporan keuangan. Oke. Nah, ya. Ini siklus akuntansi mulai dari transaksi sampai ya terbitnya laporan keuangan. Oke ya. Ini tentang penyegaran saja untuk mata kuliah sebelumnya. Sekarang kita masuk di dalam analisis laporan keuangan ini. Tadi kita belajar tentang laporan keuangan. Kita harus ketahui dulu jenis-jenis dari laporan keuangan. Ya, jenis laporan keuangan kalau kita lihat yang pertama itu ada neraca. Ada yang tahu nama lain neraca apa? LPK, pernah dengar belum? Laporan posisi keuangan ya. Jadi kalau ada yang menyebutkan tentang laporan posisi keuangan itu berarti neraca sama saja ya. Kemudian setelah neraca ada laporan laba atau rugi. Yang ketiga laporan perubahan likuiditas, kemudian laporan tambahan yang diperlukan. Laporan tambahan yang diperlukan itu biasanya kita sebut dengan CALK. Ada yang masih ingat? Catatan laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan. Ya. Oke. Ini jenis laporan keuangan secara lengkap. Kalau misalkan kita buat laporan keuangannya itu tidak lengkap, boleh nggak? Boleh nggak? Kira-kira boleh nggak? Kalau nggak lengkap, harusnya tidak boleh. Tetapi ada pemakluman minimal 3 laporan yang di atas ini dibuat. Ya. Jadi, sekarang untuk neraca atau laporan posisi keuangan, kalau kita lihat di sini definisinya ya, laporan yang sistematis antara aktiva, utang serta modal. Pernah lihat laporan neraca? Pernah? Oke. Kalau kita lihat laporan neraca, untuk unsur laporan neraca itu tadi ada 3. Ada yang tahu persamaannya? Persamaan akuntansi itu adalah aset yang dilambangkan berupa sama dengan utang plus modal. Ya. Jadi nilai aset itu sama besarnya dengan nilai utang plus modal. Kalau misalnya persamaannya dibalik, misal modal, kalau modal berarti aset dikurang dari utang. Jadi sebanyak jumlah aset kalau kita kurangi utang itu adalah nilai modal. Ya, oke. Kemudian buat apa tujuan neraca itu? Di situ dilihat ya bahwa untuk menunjukkan posisi keuangan. Jadi dari neraca kita bisa lihat proporsi aset yang kita miliki itu lebih banyak kita hasilkan dari akibat aktivitas utang atau dari modal, ya. Oke. Nah, sekarang untuk aset ini dibagi jadi 2, ya. Ada aset yang likuid sama aset tetap, ya. Untuk aset yang likuid ada yang bisa kasih contoh. Akunnya apa ya? Salah satu saja yang masuk kategori aset lancar. Ya, silakan. Kas, piutang, persediaan, pembayaran di muka, dan pendapatan. Oke.
Ada yang tahu kenapa disebut sebagai aset lancar? Karena umur. Karena dia kurang dari 1 tahun dan itu bisa dicairkan dalam bentuk uang. Oke, jadi karena umur ekonomisnya kurang dari 1 tahun dan mudah dicairkan, itulah disebut sebagai aset lancar atau aset likuid. Ya. Kemudian kalau aset tetap berarti kebalikannya, aset tetap itu berarti umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Ada yang bisa kasih contoh? Saya Bu, tanah, peralatan, gedung. Oke ya, jadi contohnya tadi untuk aset tetap ada tanah, ada peralatan, ada gedung. Nah, nilai ketiga akun yang disebutkan oleh temannya tadi itu pasti lebih dari 1 tahun. Nah, kalau dia lebih dari 1 tahun, berarti nilainya itu bisa mengalami penyusutan, ya. Atau yang biasa kita sebutkan penyusutan ini karena lebih dari 1 tahun berarti dia dikumpulkannya atau adanya akumulasi. Jadi disebut misalkan peralatan dia menyusun nilainya, maka disebut akumulasi penyusutan peralatan, gitu ya. Oke. Kemudian untuk bentuk neraca ya. Bentuk neraca ini ada 3. Yang pertama ada yang disebut dengan bentuk pronto ya. Kemudian ada dalam bentuk laporan dan bentuk lainnya. Ini yang dicontohkan yang pertama adalah bentuk pronto. Pernah lihat contoh seperti ini? Pernah? Oke ya, ini hampir sama seperti persamaan tadi ya. Di sebelah kiri itu adalah sisi aktiva namanya, berisi aset. Sedangkan di sebelah kanan itu berisi pasiva. Pasivanya yaitu utang dengan modal. Ya. Ini bentuk pronto namanya. Oke, kemudian kalau bentuk laporan. Nah, untuk bentuk laporan dia tidak menyamping. Kalau tadi seperti ini ya, menyamping ya, kiri kanan. Kalau bentuk laporan dia ke bawah. Jadi dilihat ya, aset ya sampai ke bawah karena ini kan nggak muat ya. Nah, nanti di bawahnya menyusul bentuk pasiva, utang dengan modal ya, itu bentuk laporan ya. Oke, kemudian sekarang kita masuk ke dalam laporan laba rugi. Nah, untuk laporan laba rugi gunanya untuk apa? Untuk melihat hasil usaha selama 1 periode. Apakah dalam kita menghasilkan kegiatan 1 periode ini bisa memunculkan laba atau malah rugi ya. Seperti itu. Unsurnya ada 3. Yang pertama adalah dari hasil penjualan ya. Baik itu penjualan jasa atau penjualan barang dagangan ya, baik barang dagangan yang kita beli langsung jadi atau yang kita produksi sendiri ya. Kemudian selain adanya hasil penjualan ya, baik penjualan jasa ataupun penjualan barang tadi, kita mengurangi hasil itu dengan adanya biaya ya. Entah dia ada biaya penjualan, kemudian ada biaya administrasi ya, ataupun biaya lain lah. Oke. Nah, kalau tadi di dalam neraca itu ada bentuk pronto, bentuk laporan dan bentuk yang lain. Kalau di dalam laporan laba rugi dia kita kenal ada 2. Yang pertama single step, yang kedua multiple step. Nah, untuk single step bentuknya seperti ini ya. Sama ya, unsurnya ada hasil penjualan ditotalkan, total hasil penjualan itu unsur yang pertama tadi. Kemudian dikurangi dengan harga pokok penjualan, berarti ada biaya penjualan di situ ya. Ada biaya pemasaran dan administrasi ya. Kemudian ada juga biaya lain-lain, yaitu biaya di luar usaha pokok. Nah, itu masuk dalam biaya lain-lainnya, itu unsurnya. Oke ya, jadi ini diperhatikan bentuk single step-nya. Sekarang kita berkaitan dengan yang multiple step. Nah, untuk multiple step
ini kita lihat hasil penjualan itu langsung dikurangi dengan harga pokok penjualan. Dapatlah laba pokok. Dari laba kotor kita kurangi biaya registrasi, kemudian dapat laba bersih, baru nanti dikurangi biaya lain lah. Lihat ya bedanya. Kalau tadi semua hasil penjualan, baik penjualan utama atau penjualan sampingan itu di atas semuanya ditotalkan baru dikurangi dengan biaya. Kalau multiple step ya satu, gitu ya. Oke. Kemudian kita ke laporan perubahan ekuitas. Nah, laporan perubahan ekuitas ini biasa juga kita sebut sebagai laporan perubahan modal. Nah, untuk apa gunanya? Karena dalam hal modal itu tidak mungkin modal awal itu akan sama, ya. Selama kita melakukan usaha mungkin saja kita memerlukan keuangan untuk pribadi, maka kita melakukan penarikan pribadi atau biasa disebut sebagai ada ini sebagai print, ya. Nah itu penarikan pribadi. Kemudian bisa saja modal awal kita tadi kita tambah. Unsur yang bisa menambahnya yaitu modal disetor. Kalau modal disetor itu berarti ada modal tambahan, ya. Kemudian modal juga bisa bertambah akibat adanya laba. Karena laba ini kan ada yang ditahan, ya. Ada yang dibagi. Kalau yang ditahan itulah yang akan menambah modal, ya. Makanya kita harus buat laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Oke, pertanyaannya bisa diulangi. Bagaimana jika pelaku usaha tidak membuat laporan keuangan? Oke, bagaimana jika pelaku usaha tidak membuat laporan keuangan? Nah, dalam hal ini sering terjadi ya di masyarakat kita sekarang ini di mana laporan keuangan itu tidak dibuat. Alhasil kita tidak bisa melihat secara keseluruhan berapa sih keuntungan yang kita dapatkan, karena tadi pencatatannya mungkin dilakukan secara sederhana, mencatat uang yang masuk saja, kemudian dikurangi dengan uang yang keluar saja, ya. Padahal dalam hal pencatatan laporan keuangan kan ada biaya-biaya yang kadang dianggap orang itu bukan biaya, sehingga saat kita hitung kenapa labanya harusnya segini, dapatnya segini, ya. Jadi kalau dikatakan tidak dibuat itu menjadi fenomena saat ini, ya. Harusnya dilakukan pencatatan laporan keuangan minimal yang sederhana, ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Apakah neraca lajur wajib dibuat? Oke, balik lagi ke sini ya, di neraca lajur. Tadi kan setelah neraca saldo ada ADP baru ke neraca lajur. Nah, kalau ditanya apakah wajib, itu sebenarnya tidak wajib, ya. Neraca lajur ini dibuat untuk memudahkan kita, ya, dalam hal menyusun laporan keuangan. Karena nanti neraca lajur kita ketahui ya, ada pos neraca saldo, kemudian ADP, kemudian yang di sebelahnya nanti ada neraca saldo yang sudah disesuaikan. Nah, kalau kita buat secara lajur seperti itu, maka hasil kalkulasinya itu pasti akan benar, ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Sudah? Kalau tidak ada pertanyaan, ya, materinya cukup sampai di sini. Untuk tugas sudah Ibu submit ke dalam e-learning, ya, tinggal kalian lihat nanti. Tugasnya itu harus dikerjakan minggu depan atas pengumpulannya, ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan untuk hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.